Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini alhamdulillah malam Jumat berkah. Biasa kita ngumpul di majelis Asyifa. Kita ngobrol-ngobrol perkara tentang keimanan. Tema kali ini apa nih Ustaz yang kita akan bahas di malam Jumat ini? Untuk rekan-rekan yang ada di rumah, silakan disimak aja. Silakan Ustaz dilanjut. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Jumat barokah. Jumat itu memang barokah. Kenapa barokah? Karena Jumat itu opal ya. Iya. Dia itu ada keistimewaan di dalam syariat kita, syariat Allah Subhanahu wa taala. Jumat itu, hari Jumat itu banyak keistimewaannya. Salah satu nama atau sebutan untuk hari Jumat itu dia Sayyidul Ayyam. Sayyid, rajanya hari. Jadi ada 7 kan hari itu. Nah, rajanya itu Jumat. Banyak fadilah-fadilah yang diberikan Allah kalau kita beramal di sepanjang hari Jumat. Termasuk kalau kita baca Al-Kahfi kan? Iya. Al-Kahfi itu kita akan terlindung dari Dajjal. Fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal. Itu Ustaz yang dimaksud fitnah Dajjal itu maksudnya pengertian yang lebih rincinya apa tuh? Fitnah Dajjal ya. Kalau fitnah Dajjal itu dia itu kan matanya satu. Nah, fitnah Dajjal itu selalu duniawi. Fitnah Dajjal. Jadi orang zaman sekarang kan duniawi aja, nggak ada akhirat. Maksudnya kalau dibilangin untuk akhirat atau mati, oh jika nunggu ke akhirat weh, kan gitu ya. Iya. Bicaranya. Karena itu termasuk salah satu fitnah Dajjal. Di otaknya itu ada misalnya ya keumuman fitnah Dajjal itu di kepalanya, di kepala kita, di kepala orang-orang kadang-kadang ya kan. Oteng aja, uang aja kan. Yeah. Itu salah satu fitnah Dajjal. Dia matanya satu. Yang mana? Yang buta sebelah kanan. Kenapa sebelah kanan? Itu kanan itu akhirat, kiri dunia. Itu buta sebelah kirinya, sebelah kanannya. Yang mata kelihatannya tuh kiri aja. Apa kiri itu? Dunia. Ya dunia aja. Jadi harapannya itu hanya dunia saja. Kan ada sebuah keterangan dari Nabi, orang yang niatnya dunia, ada orang yang niatnya akhirat. Maka fitnah Dajjal di akhir zaman hari ini nih, Kang Tata, dahsyat. Merasuk ke segala
lini kehidupan, baik jenis kelamin laki-laki maupun Perempuan. yang perempuan sama duniawi. Nah maka kita disunahkan pada malam Jumat itu membaca surah Al-Kahfi agar terhindar dari Fitnah. fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal. Karena di dalam surat Al-Kahfi itu menceritakan hal-hal ajaib. Ada kisah Nabi Khidir Iya. dengan Nabi Musa, itu hal-hal ajaib. Nah, Dajjal itu kan ajaib. Nah, diceritakan di hadis kan, tunjuk langit hujan, orang mati hidup lagi, gitu fitnah Dajjal. Nah yang sekarang mah kita mau bahas sepertinya yang relevan dengan hari Jumat barokah kan. Iya. Jamaah. Nah, kan sama Jumat tuh Jumat. kita bahas jamaah. Karena di hari Jumat ini orang-orang wajib, semua ulama sepakat wajib berjamaah sholat Jumat, ya kan, kecuali ada udur ya. Ini secara umum wajib sholat berjamaah. Nah apa tuh jamaah? Karena kita sering kan dengar istilah jamaah, seperti kita jamaah asyifa, ya kan. Itu kalau dengar jamaah kan kadang-kadang apa gimana tuh masyarakat tuh ya, jamaah itu Islam jamaah gitu ya. Iya. Suka Tidak ada- tahu keseluruhan tentang jamaahnya itu seperti apa. ya. Jadi sering Menjadi pertanyaan. ada apa namanya penafsiran negatif. Betul. Betul. Islam jamaah, Iya. gitu kan. Padahal jamaah itu syariat Islam. Islam. Sebenarnya jamaah itu bahasa Arab, ya kan, bahasa Arab. Kalau di bahasa kita kan jamaah itu gimana tuh? Bisa disebut organisasi Nah, atau komunitas. itu jamaah. Jamaah itu kumpulan jamaah. Kalau dalam ilmu nahu kan ada Jamak. jama, ya kan, jamat muannas salim, jama mudzakkar salim, artinya lebih daripada dua. Ada dua. Nah, jama disebutnya kalau ilmu nahu. Kalau dua tasniyah, ya kan. Nah, dengan ilmu jama tiga. Ya ayyuhallazina amanu. Nah, itu cirinya waw jamaah. Hai orang-orang yang beriman. Berarti orang-orang berimannya ya seluruh orang, Banyak. lebih dari Dua. itu disebut Jamak. jamaah. Nah, memang kita sering mendengar istilah jamaah di masyarakat, tapi karena ada yang jamaah-jamaah itu ada yang salah, ya kan, ada yang salah menggunakannya atau menjalani jamaah itu, akhirnya semua jamaah itu menjadi kata yang istilahnya ada kesan hati-hati masyarakat itu terhadap jamaah. Kesan hati-hati, padahal jamaah itu istilah Bahasa. istilah bahasa syariat. Gitu. Istilah bahasa Syariat. Gitu. Nah, nih hadir nih Bapak. Hadir, aduh, alhamdulillah Yanto. Al Mukarram Mas Yanto hadir Ya. di tengah-tengah kita nih. Ya. Kita lagi bahas jamaah Pak. Oh ya. Ya. Supaya nanti kawan-kawan kita ini
yang kita sekarang ini ada grup namanya grup Kaya Hati, Kaya Hati, ada grup Facebook Kaya Hati. Iya ya. Nah, grup Kaya Hati itu kan kita yang buat nih, manajemen Asipa ini jam. Nah, makanya supaya mereka supaya kita satu paham. Iya. Kita lagi bahas apa itu jamaah. Betul. Jamaah itu kan sering ini Pak, apa namanya? Istilah Itu kata sudah negatif di masyarakat. Ya. menakutkan. Condongnya kan Islam jamaah, jamaah tabligh misalnya ya. Walaupun kita nggak ini ya, tapi masyarakat tuh, saya pernah ditanya gitu Pak, bisa Islam jamaah ya Kang gitu. Islam itu guru jamaah kan gitu. Jadi begini Pak Ustadz, saya mau tanya karena berdasarkan di lapangan sesuai tadi yang dikatakan oleh Pak Ustadz bahwa ada jamaah inilah jamaah itu. Ya. Nah, jadi seolah-olah bahasa tersebut itu kayak bahasa geng, kan gitu ya. Iya, Jadi betul. geng. Nah, yang dimaksud dalam agama itu jamaah rahmatan lil alamin, Ya. bukan geng-gengan. Nah, pengertiannya jamaah yang sebetulnya yang bisa diterima oleh apa namanya masyarakat gitu ya. Jadi supaya tahu itu yang namanya syariat, hakikat segala macam kan gitu. Nah, itu yang saya tanyakan gitu loh Pak Ustadz. Ya. Silakan untuk menjawabnya gitu. Nah, tadi sebenarnya jamaah itu ya Pak Yanto, Kang Tetau, Opal, jamaah itu bahasa Arab. Kalau di bahasa kita kan mah tadi udah Opal sudah tahu, kita juga sudah tahu apa jamaah itu. Ya kalau bahasa Sunda mah ngariung, kalau bahasa lebih modern mah organisasi, kalau anak milenial mah komunitas. Nah itu sebenarnya jamaah itu dari bahasa Arab, cuma itu kata jamaah diserap ke bahasa Indonesia, dipakai di aktivitas Islam, cuma ada yang menjalankannya bertentangan dengan ulil amri negara, peraturan negara, sehingga nama jamaah itu tercoreng. Padahal jamaah itu ada di syariat kita ya. Contoh Jumat itu kan sholat berjamaah, bahkan nanti kita wajib juga sholat Jumat berjamaah. Nah, sebenarnya kalau soal jamaah ini, misalnya kita tidak melihat nanti kita lihat dalil-dalil daripada Al-Quran dan Sunnahnya, jamaah itu pun sebenarnya sudah kita jalani. Seperti contohnya apa contohnya apa? Contohnya ya dari keluarga. Dari keluarga kan jamaah, ada orang tua kan Pak ya? Iya, orang ada tua, orang tua. imamnya. Kalau istrinya ada 4 kan, makmumnya 4. Terus dari masing-masing istri itu Kang Teta anaknya 10. Coba berapa tuh? Banyak kan? Banyak. Itu. Ya kalaupun 1 tetap aja. Nah itu jamaah. Di lingkungan negara jamaah. Kesininya lebih lingkup kecil gubernur jamaah. Di sekolah ada jamaah, ada kepala sekolah. Jadi sebenarnya jamaah itu kebutuhan kita, dan kita juga badan kita juga jamaah. Ada tangan, ada kaki, ada mulut, dikontrol oleh satu titik pusat kan.
apa nih hati ya. Nah secara syariat jamaah itu disyariatkan enggak sama agama? Ya tentu disyariatkan. Kalau kita tidak pakai dalil pun ya lihat aja NU itu mereka kan ahli agama, Muhammadiyah kan, Persis itu jamaah. Nah dasar bikin jamaah itu salah satunya ada hadis al jamaatu rahmah wal furqatu azab. Artinya jamaah itu kalau kita berkumpul rahmat, kalau sendiri-sendiri susah, azab itu susah gitu kan. Kalau sendiri-sendiri kan susah, angkat batu susah, bikin jalan sendiri kan susah. Memang ada hal-hal yang sendiri, tetapi bahkan di badan kita juga nggak sendiri, tangan dua, kaki dua, telinga dua. Nah, terus kita bikin jamaah ini hukumnya apa gitu kan? Hukumnya ya kalau melihat para ulama, hukum jamaah itu ya macam-macam Pak. Ada yang boleh aja tergantung niat, ada yang sunnah, ada yang wajib. Seperti sholat berjamaah aja 4 madhab beda-beda, ada yang sunnah, ada sunnah muakkad, ada juga yang wajib. Nah itu mah soal fikih. Tetapi bagi kami, bagi kita, jamaah itu kewajiban atau kebutuhan, ya kan butuh. Ada orang meninggal, apa kalau nggak punya anak gimana tuh bawa itunya, pasarannya. Banyak hal yang manusia itu diciptakan sosial, makhluk sosial. Itu soal jamaah gitu Kang Teta. Ada pertanyaan Kang Teta? Nah, untuk manfaatnya sendiri, khususnya di kita ini. Manfaat jamaah ya. Nah, iya. Kalau dari sisi dalil kan tadi al jamaatu rohmah, bahkan Allah bilang Allah turunkan sakinah kepada jamaah. Itu al jamaatu rohmah, jelas kalau kita berjamaah itu turun rahmat. Nah, saya juga mau jelasin dulu bahwa kalau orang itu misalnya Islam ya, Islam tapi nggak punya jamaah gitu Pak, nggak punya jamaah. Ya sebenarnya dia juga sudah berjamaah, cuma ya jamaahnya jamaah Islam ya. Cuma jamaah itu kan ada ikatannya lemah, ikatan kuat kayak jamaah di keluarga, istri sama anak, anak sama orang tua, itu kan jamaah yang ikatannya kuat, nggak bisa lepas sampai kapanpun. Nah, itu. Ada juga ikatan lemah, artinya nggak ada jelas pemimpinnya. Kayak orang Islam, dia kalau ditanya kamu ikut siapa atau jamaahnya mana, saya mah kemana aja, ustadz mana aja. Tetapi kan secara kegiatan misalnya dia ndak punya garis koordinasi. Nah, misalnya ada jamaah Islam soal zakat aja, misalnya dompet dua apa, nah itu kan jelas ada koordinasinya ya kan. Itu lebih kuat daripada Islam saja. Nah dia punya jamaah. Orang Islam apakah mereka punya jamaah? Punya juga jamaah, walaupun mereka nggak kumpul kayak kita begini bikin struktur. Itu juga punya jamaah, cuma ikatannya lemah. Misalnya hanya pengumuman di kampung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, innalillahi wa inna ilaihi roji'un, tos mulang ke asal mulih ke jati. Nah,
disuhunkeun karena Allahna. Itu kan panggilan, ada yang datang, ada yang enggak. Nah itu juga jamaah mereka, cuma jamaah ikatannya tidak kuat. Kalau anak sama bapak contoh itu ikatan kuat, kalau nggak nurut sama orang tua kan nggak boleh. Ada perjanjian ketaatan di dalam organisasi. Nah, bikin jamaah ini tidak bertentangan juga dengan aturan negara, karena kebebasan kita berserikat, berkumpul, itu pasalnya ada. Nah, manfaat tadi, manfaat jamaah dari sisi wahyu, ya kan, dari sisi apa namanya, padilah, dari sisi padilah ya akan dapat rahmat, akan dapat petunjuk. Kalau dari sisi kita lihat tadi kan, al jamaah itu rahmah. Nah, rahmat itu padilah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah itu manfaatnya untuk apa sih itu jamaah? Jamaah itu berkumpul sebenarnya untuk berjuang bersama-sama, meningkatkan atau memperjuangkan keluarga masing-masing, tapi di jamaah. Nah, ini kan udah kumpul sama ke jamaah. Di jamaah itu ada kegiatan, misalnya taklim, ada ilmu, nah bawa ke rumah, diajarkan di rumah. Di jamaah ini ada kegiatan ekonomi, misalnya bikin perusahaan, ya kan. Di sini ada perusahaan. Nah, masing-masing dapat bagian juga dibawa ke rumah. Nah, itulah manfaat jamaah. Nah, di situ akan timbul setelah berjamaah itu ketenangan. Kenapa ketenangan? Karena ada jaminan duniawi. Nah, kalau nggak ada jaminan duniawi, artinya nggak ada pegangan hidup soal dohiriah kita, dunia kita, sulit kita tenang, ya kan? Kalau di jamaah kan misalnya kumpul 100 orang, satu kena musibah, itu dibantu oleh 99 orang. Terus itu misalnya di jamaah juga dibesarkan oleh 100. Jadi kita nggak usah pusing-pusing mikirin besok gimana, nggak ada pegangan. Itu yang membuat hati nggak tenang itu karena kita nggak ada pegangan soal duniawi. Minjem hese, sekalian butuh ge hese. Kalau sudah ada jamaah, nah itu saling tolong menolong, ditambah bersemangat. Karena kalau di dalam jamaah itu segala sesuatu itu mudah gitu, bisa dikerjakan walaupun masing-masing hanya punya uang misalnya 100.000, ya kan. Kalau kumpulin 100.000 100 orang berapa tuh? Banyak nggak? 10 juta kan? 10 juta, iya. 10 juta tuh bisa bangun apa tuh? Tapi kalau 100.000 kita hanya sendiri, nah itu jajan ke Mas Canto aja cuma 5 mangkok gitu, Pak, ya kan. Iya. Nah, hidup itu hanya 2 sebenarnya untuk menyampaikan kebahagiaan itu. 1 tenang, 2 ada aktivitas, yaitu semangat. Nggak mungkin hidup itu tenang kalau nggak ada pegangan duniawi, nggak mungkin. Gimana? Bingung kan gitu. Banyak bahkan orang yang tidak punya, maksudnya jamaahnya Islam saja di KTP-nya nggak mau gabung, nggak mau ngumpulin uang buat mati. Coba buat apa? Buat pasara, buat apa? Nah itu kalau di jamaah nggak usah begitu. Tahlil ditahlilin, ya kan. Kalau baca Quran dibaca. Bahkan kalau meninggal juga iuran jamaah justru membantu yang meninggal, tidak malah bukan sebaliknya. Nah gitu kan. Di dalam jamaah ini kita persiapannya bukan persiapan uang buat mati, betul, tapi persiapan amal untuk dibawa mati. Ditambah kalau kita berjamaah, kalau kita meninggal disolatkan oleh jamaah 40 orang
diampuni dosa, surga. Itu dunianya dijamin, akhiratnya dijamin. Itu manfaatnya jamaah kan. Iya. Kita tidak akan mencapai hidup itu tenang dan bersemangat kalau tidak ada jaminan duniawinya, dan tidak akan ada semangat kalau nggak ada aktivitas. Kalau di jamaah ini berkembang terus, tugas kita hanya kita sholat dan ngajak orang sholat. Kita sudah kerja ngajak orang Kerja. kita makan ngajak orang makan. Kalau di jamaah mah mudah, kita sudah makan ngajak orang makan, itu kita sudah kerja ngajak orang kerja. Coba kalau sendiri kan, kita sudah makan mau ngajak orang makan, cuma sisanya sesendok, gimana coba. Cuma kan kalau dalam jamaah kita udah makan sepiring-piring, masing-masing punya sesendok, dikumpulin jadi sepiring, bisa ngajak satu orang. Itu jadi ada aktivitas kita di jamaah mah. Nah itulah tema ini. Untuk tema ini kita punya program, bukan grup Facebook Pak Yanto, namanya Kaya Hati. Nah deskripsinya di situ, hidup tenang dan Damai. Semangat. bersemangat. Hidup itu kalau pengen bahagia cuma 2 kuncinya, tenang dan bersemangat. Cuma saya pengen mengabarkan ke kawan-kawan, kalau tidak berjamaah sulit mencapai ketenangan dan bersemangat itu, karena tidak ada, kalau orang tidak ada jaminan duniawinya Pak Yanto, ya kan, susah Pak mau tenang juga. Nah begitu Kang Tata, jelas Kang Tata? Cukup jelas Pak Ustadz. Ya sudah kalau segitu. Oke, mungkin cukup. Oke, Yanto Mas ada. Yanto boleh kalau mau ada pertanyaan lagi. Enggak, terima kasih atas pertanyaannya. Telah dijawab dengan dengan jelas, secara formal. Artinya kita sebagai manusia sosial itu jawabannya tadi secara formal memang kita itu harus berjamaah. Artinya dengan sesama kita itu mengajak untuk seiring sejalan sesuai dengan syariat ketuhanan yang dibawa oleh Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu secara formal. Nah, terus tadi dijawab lagi secara individual. Yeah. Artinya di sana bahwa organ tubuh kita itu memang berjamaah, spontanitas. Yeah. Itu berjamaah. Artinya ada tangan, ada telinga, kan begitu ya. Nah, nanti di mana hati kita punya keinginan, hati kita itu punya keinginan. Contoh misalnya ingin makan, siapa yang kerja? Tangannya. Tangannya disampaikan lagi kepada mulutnya, mulutnya disampaikan lagi kepada rongga mulutnya untuk mengunyah, disampaikan lagi kepada tenggorokan untuk menelannya, disampaikan lagi kepada perut, perut diterima. Nah, itu yang punya keinginan merasa puas, artinya merasakan bunga di sana. Itu jawaban secara individual gitu ya, secara gemblang. Modal kita masing-masing kepala, masing-masing tangtungan badan itu harus mempunyai realisasi pendidikan agama yang dibawa naungan Kanjeng Nabi semacam itu yang barusan diterangkan oleh Pak Ustadz. Nah begitu. Jadi nanti selanjutnya yang waktu-waktunya yang lain nanti kita perdalam lagi. Nah gitu. Insya Allah kita perdalam lagi bagi jamaah yang belum masuk. Nah, yang belum masuk silahkan masuk, nanti kita prospek. Rekan-rekan di grup Kaya Hati, Pak. Rekan-rekan di grup Kaya Hati. Silakan bertanya tentang kesenangan dunia, kesenangan akhirat. Insya Allah akan dijawab dengan jelas dan gamblang. Alhamdulillah. Sekaligus saya undang ke base camp. Base camp grup
Kaya Hati. Di Nah, mana nanti Pak? Di mana di Purwakarta? di Purwakarta. Di Purwakarta itu apa, Pak? Pasawahan. Enggak, Purwakarta tuh apa Pak? Di Purwakarta itu Purwawiwitan Karta Rame. Mimitinya di sini ya Pak ya. Nah, gitu. Jadi Purwawiwitan Karta Rame. Kotanya kecil, segede Perem, tapi rame kahayangna loba. Naon apa itu namanya? Itu jantung hati kita. Jantung kita itu rame banget. Di sana kepengen ini, kepengen itu, kepengen itu, ini kan gitu ya. Nah, nanti kita jawab, kita apa namanya? Kasih itu keinginan hati. Silakan gitu, nanti bisa konsultasi ke sama Pak Ustadz yang akan apa namanya menjejerkan gitu ya dalam keilmuannya gitu. Insya Allah kalau kita dikasih umur panjang kita bertemu lagi. Ya, terima kasih Pak Yanto yang telah memberikan tambahan ilmunya. Semoga yang disampaikan beliau mendapatkan pahala yang sebesar-besar. Amin. Amin. Nah, di kita juga sebenarnya setiap hari ada agenda ya namanya ngopi. Apa itu ngopi? Ngobrol perkara iman itu diselenggarakan setiap pada asar. Bagi rekan-rekan yang ada luang waktu, kami tunggu di sini kita ngopi-ngopi bareng sambil menuntut ilmu. Untuk kali ini kita cukup sekian Ustaz ya. Ada testimoni dulu nggak? Testimoni. Dari Opal atau gimana? Boleh. Ini sudah gabung nih, Nah, jiwanya iya. tenang dan bersemangat enggak? Coba Opal testimoni. Ini Opa yang anak muda nih, kita testimoni setelah gabung di jamaah kita, apa yang dirasakan. Untuk kawan-kawan yang lain bisa. Ya, kalau saya rasakan mengikuti jamaah ini sangat tenang dan bersemangat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kejiwa itu terasa Tenang dan bersemangat. Tiap hari itu aktivitas tuh semangat ya. Semangat. Semangatnya apa Opal itu? Amal soleh. Ya. Amal soleh. Kita semangat menjalankan perintah ya. Betul. Nah, gitu. Jadi semua yang kita laksanakan dalam kehidupan itu harus berdasarkan perintah. Betul. Supaya kita semangat gitu. Kita semangat. Alhamdulillah nih anak muda hebat, luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Untuk Gitu. yang lain kita jadi contoh nih anak muda zaman sekarang. Ini Pak, ini Pak apa? Oke. Perkenalkan admin kita ini. Oh. Juga terima kasih untuk Ustadz yang telah menyampaikan ilmunya. Kita perkenalkan ini ada Pak Yanto. Pak Yanto salah satu juga admin kita di sini juga dari Purbalingga. dari Purbalingga. Salah satu dia juga hadir di Purwakarta. Alhamdulillah Pak Yanto dia juga narasumber di kita juga ya. Ini ada Oval, anak muda nih yang mantap luar biasa. Juga admin di kita di grup Kaya Hati. Semoga grup kita ada terus bertumbuh dan berkembang. Silakan di share dan di subscribe. Ustadz, untuk mempersingkat waktu ini kita udah cukup sekian. Nanti kita akan sambung di episode berikutnya dengan kajian-kajian lebih mantap lagi. Ya lebih apa? Berdaging gitu ya kata iya. sekarang mah. Baik, saya rekan-rekan cukup di sini aja ya kita kajian malam Jumat berkah ini. Kita tutup saja dengan doa. Al Ustadz dipimpin doanya atau Pak Yanto silakan dipimpin. Al Mukarram Pak Yanto dipimpin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma rabbi adilni Amin ya Allah. Amin. Wajah hak wajah qalbati. Amin ya Allah. Amin. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minina wa la yazidu dzalimin. Amin. Bi barakatil Qur'an Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Oke, kita tutup kajian ini dengan pembacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.